الذي أكرم من شاء من عباده بالإيمان وصلاة الله وسلامه على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك ونعوذ بك يا ربنا من الشرك والكفر والنفاق وألف يا ربنا بين قلوبنا واجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتبادلين فيك. إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu pengampunan Allah, para perindu ridha Allah, perindu rahmat Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah atas karunia-Nya yang amat banyak, amat banyak, yang amat banyak, yang tidak akan mungkin kita bisa menghitung nikmat tersebut. Akan tetapi Allah Maha Tahu. Di antaranya adalah nikmat iman. Tidak semua orang yang meyakini sebuah kebenaran lalu bisa tunduk dan mengikuti kebenaran tersebut. Akan tetapi alhamdulillah kita semuanya telah dipilih oleh Allah dan ditundukkan hati kita kepada keyakinan, kepada kebenaran yang Allah kirim, sehingga kita mengimani kebenaran tersebut, kebenaran bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semoga Allah menetapkan iman ini, menjaga iman ini hingga menghadap kepada Allah dalam keadaan kita punya keyakinan yang benar, keimanan yang benar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul, malam ini kita mengadakan acara dalam irama untuk atau dalam rangka upaya kita untuk menjadi hamba
yang dipilih oleh Allah dengan pengampunannya di malam hari ini. Disebutkan dalam satu hadis, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min sya'ban, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah akan melihat kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban dan akan mengampuni semua makhluk tersebut, semua makhluknya, hambanya, kecuali yang menyekutukan Allah dan yang ada kebencian, dendam di hatinya kepada sesama. Kalau Allah melihat hambanya setiap saat, akan tapi di saat baginda Nabi menyebutkan, artinya ini pandangan khusus, dan disebutkan di sini adalah malam Lailatun Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, ya kayak malam seperti ini. Artinya di malam hari ini ada sesuatu yang lebih. Kalau urusan dengan Allah, nilai plus tersebut atau sanjungan yang diisyaratkan oleh baginda Nabi tidak ada lain kecuali adalah kita mengisi waktu tersebut dengan ibadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun dan seterusnya. Sama kalau di bulan Ramadan, makna menghidupkan malam Ramadan yaitu dengan beribadah. Sehingga ini ulama 4 mazhab menyebutkan bahwasanya menghidupkan malam ini dengan ibadah adalah dianjurkan. Riwayat hadis banyak, dan memang di sana ada riwayat hadis yang palsu. Kita tidak akan menggunakan riwayat hadis yang palsu atau bahkan lemah. Oke, lemah. Akan tapi hadis yang kita sebutkan tersebut tadi adalah memang ada yang melemahkannya, tapi banyak para muhaditsin yang menganggap hadis tersebut adalah benar. Artinya dengan sandaran hadis tersebut sangat benar apa yang telah diambil oleh para ulama, pendapat bahwasanya menghidupkan malam ini dengan beribadah, dengan menghadirkan kebaikan adalah disunnahkan, bukan sesuatu yang salah. Adapun bagi yang melemahkan semua hadisnya, urusan ijtihad mereka di dalam menentukan, dalam memutuskan hadis. Buah daripada ijtihad melemahkan hadis, mereka tidak mengamalkannya, sah. Dan bukan sebuah kewajiban juga. Tidak perlu dicaci dan diolok jika di malam hari ini mereka lelap dalam tidurnya. Akan tapi kita sebagai orang yang merasa fakir, sangat memerlukan pengampunan Allah, ada berita, ada hadis semacam itu, dan ada ulama yang mengatakan hadisnya adalah benar dan bisa dipakai. Yuk kita ikuti, agar di malam hari ini kita benar menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipandang oleh Allah dengan pandangan khusus. Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya Allah akan mengampuni semua makhluknya kecuali yang menyekutukan Allah, dan yang punya permasalahan kebencian, kedengkian kepada sesama. Artinya malam ini kalau pengen mendapatkan pengampunan dari Allah, kita harus benar-benar berdamai dengan Allah, kemudian berdamai dengan sesama. Maka kita kukuhkan keimanan kita dalam waktu yang singkat ini. Yuk dalam kehidupan kita ini kita hindari hal-hal yang menjadikan seorang hamba itu keluar dari iman. Menyekutukan Allah termasuk di dalamnya adalah murtad,
Maka kami himbau kepada siapapun, yuk kita agungkan syiar agama, kita agungkan syariat Nabi, kita agungkan semua yang ada hubungannya dengan Islam. Jangan biasa main-main dengan agama, guyonan dengan agama yang kadang tanpa kita sadari merendahkan kepada agama Allah, Rasulullah, Al-Quran, malaikat, hari akhir. Ini jangan dijadikan bahan guyonan dalam kehidupan kita. Syiar-syiar agama, karena perendahan kepada syiar agama itu menjadikan seorang hamba keluar dari iman. Jika orang keluar dari iman, enggak mendapatkan pengampunan dari Allah dan tidak dipandang oleh Allah di malam ini dengan pandangan yang khusus. Yuk kita cermati omongan-omongan kita selama ini, sambil kita memperkuat iman kita dengan belajar ilmu akidah. Ilmu akidah, ada catatan-catatan kecil buat para santri yang sudah kami hadirkan dalam bentuk buku. Mohon dibaca kembali, dicermati, dicamkan, diserusi tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada utusan, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal sifat-sifat Nabi dan seterusnya, yang kita sebut dengan akidah yang 50. Kemudian setelah itu kita kuatkan iman kita dengan al-ghaibiyat, melatih kita patuh kepada apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh baginda Nabi, tentunya dengan rambu-rambu dan ketentuan-ketentuan sehingga sesuatu tersebut menjadi wajib kita imani, tentang adanya malaikat, adanya alam barzah, dibangkitkan di padang mahsyar dan seterusnya, perjalanan panjang hingga menyeberang siratal mustaqim, hingga ahli surga masuk surga dan ahli neraka masuk neraka. Itu penguatan keimanan. Dan hendaknya melatih kita itu untuk mengagungkan syiar agama, mengagungkan syiar agama. Kalau sudah disebut tentang nama-nama Nabi, para Nabi, Allah, malaikat, Al-Quran, hendaknya ada ketawaduan kita. Ketawaduan kita jangan dijadikan bahan guyonan. Ada orang guyonan main-main tentang malaikat. Innalillah. Malaikat dibikin guyonan. Malaikat dibikin guyonan. Nabi dibikin guyonan. Ayat-ayat Al-Quran, karena biasanya guyonan, bahkan bisa saja tanpa disadari seorang santri bisa kepleset karena biasanya guyonan. Naudzubillah. Guyon boleh, tapi jangan membawa syiar agama. Kadang membaca Al-Quran dibikin guyonan, mengeluarkan seorang hamba dari iman, bisa-bisa yang demikian itu. Baik, urusan keimanan harus kita benahi di malam hari ini agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Yang kedua, yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah adalah musyahin, yang ada di hatinya kebencian, kedengkian, dendam kepada sesama. Termasuk acara malam ini, menghidupkan malam ini pun kadang bagi sebagian orang dijadikan bahan untuk saling benci. Maka kami sampaikan kepada semua yang bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan kebaikan-kebaikan. Jika kita menemukan ada hamba-hamba yang tidak mau menghidupkan malam nisfu Sya'ban karena mereka meyakini hadis-hadis yang mereka dengar tidak benar, urusan mereka. Dan ini bukan sebuah kewajiban.
Mereka tidak disebut fasik juga. Hanya menurut keyakinan kita mereka kehilangan kemuliaan yang besar, nggak ada masalah. Akan tapi di sisi lain, mereka ini yang biasa mengatakan bahwa amalan di malam hari ini adalah amalan yang sesat, bid'ah dan sebagainya, ayo merenung sejenak, jangan terburu-buru, jangan tanamkan kebencian dengan saudara. Mereka yang punya amalan ini adalah juga punya hujjah. Memang ada beberapa amalan yang diingkari oleh semacam Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ada. Akan tapi kaidahnya sederhana. Semua amalan yang bisa dilakukan di luar bulan Sya'ban bisa dihadirkan di malam bulan di luar nisfu Sya'ban bisa dihadirkan di malam nisfu Sya'ban. Seperti yang kita lakukan saat ini, apa yang dikatakan sesat, salah. Kita melakukan solat-solat sunnah. Ada solat hajatnya, ada solat witir nanti. Tadi ada solat tasbih. Biarpun hadis tasbih sendiri diperdebatkan, oke, yang tidak mau dengan hadis tasbih jangan tasbih, masih banyak solat yang lainnya. Ada solat tasbih, kita melakukan solat tasbih, oke. Amalan berzikir dan seterusnya. Di sana ada pertanyaan kadang, jangan dikhususkan di malam nisfu Sya'ban. Mengkhususkannya itu tidak boleh. Ada yang mengatakan begitu, mengkhususkannya tidak boleh. Kalau para santri tidak mengkhususkannya, karena kegiatan semacam ini bagi santri setiap malam, bukan khusus ini. Akan tapi kalau seandainya ada orang mengkhususkan di malam nisfu Sya'ban saja, ada isyarat hadis Nabi disebut malam nisfu Sya'ban, dikhususkan penyebutannya. Artinya apa? Yuk kita hindari kebiasaan untuk mencaci, mengolok saudara. Kita sedih, permusuhan gara-gara hal yang semacam ini. Ada hujahnya, jangan khawatir. Apalagi ulama besar Imam Syafi'i mujtahid mutlak, dikukuhkan dalam kitab-kitab beliau tentang malam nisfu Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Adapun pengingkaran terhadap sebagian amaliyah ini urusan far'iyatnya, intinya adalah menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah sah. Nah, mari kita berusaha untuk menghilangkan musyahanah, kebencian, kedengkian, dendam. Seharusnya sudah kita lewati tentang permasalahan perdebatan ini. Kita sudah mulai melangkah, yuk kita ngurusi urusan kita dengan ibunda kita, urusan dengan ayahanda kita, urusan dengan saudara. Hei hamba Allah, malam nisfu Sya'ban adalah malam Allah memberikan pengampunan kepada hambanya, kecuali mereka yang punya permusuhan, kebencian, yang punya permasalahan dengan saudara karena perebutan waris. Sadarlah hei hamba Allah, sepanjang hidupmu akan sengsara kalau tidak segera sadar. Wahai hamba Allah, berdamailah dengan saudara, itu saudaramu, kembalikan haknya. Pembagian waris, keras kepala menjadikan sebab pertentangan di dalam keluarga. Suka ngangkat suara, yang adik tidak beradab dengan kakaknya, yang kakak kurang sayang kepada adiknya. Ayo kita berdamai. Di sana ada baridu syaitan, tukang posnya syaitan yang menjerumuskan kita, yaitu melalui apa? Melalui perilaku orang yang ada di kiri kanan kita yang mengganggu kita. Itu posnya syaitan. Maknanya apa? Mereka dibikin oleh syaitan mengganggu kita agar kita ngedendam kepada mereka. Maka yuk kita pakai ilmu kebal, diganggu kita tidak mendendam. Urusan pribadi. Jika ada orang mencaci kita, hati-hati, itu baridu syaitan. Itu tukang posnya syaitan itu, untuk memicu dendam kita. Makanya yuk malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Kalau ada orang yang mengganggu kita urusan pribadi, bukan urusan agama ya,
Jika ada orang mengambil hak kita, mencaci kita, menfitnah kita, menggunjing kita, pastikan malam ini mereka kita hujani dengan panjatan doa. Doa yang baik, gak perlu kita menyimpan sedikit pun kepada mereka. Sebesar apapun kesalahan mereka, kita harus sadar mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Gak perlu ngedendam kepada dia segede apapun kesalahannya kepada kita. Macam-macam dia itu. Dia saudara yang zalim, mungkin yang ambil waris. Lapangkan hatimu kepada saudaramu yang mengambil waris. Mungkin dia adalah mantan suami, mantan istri, macam-macam. Karena waktu dulu waktu berdua, waktu masih bersama, bermusuhan, bertentangan. Tapi malam ini kita berdamai, maksudnya kita memaafkan. Kembali mungkin tidak. Suami istri yang sudah bercerai karena pertentangan, sehingga jangan sampai perpisahan itu menjadikan sebab kebencian, kedengkian di dalam hati. Malam ini ayo kita berdamai kepada siapapun. Asalkan urusan pribadi harus kita berdamai. Tapi kalau urusan Allah enggak, biar dia berdamai kepada Allah, enggak bisa kita. Urusan pribadi, hak kita diambil, kita dicaci di Allah, yuk kita berlapang hati. Setelah ini kita akan memohon kepada Allah, panggil mereka, seru mereka dengan hati Anda yang penuh kasih dan cinta. Bawa mereka dalam doa-doa Anda. Pastikan semuanya malam ini membawa mereka dalam doa-doa kita. Jangan biarkan kebencian terus suburi dalam hati kita. Jangan biarkan dendam gerogoti hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang kotor, rusak karena kedengkian, kebencian, dendam yang ada di hati kita. Agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah yang disebut oleh Nabi, illa limusyrikin aw musyahin, kecuali mereka yang punya benci, dengki di dalam hati nggak mendapatkan. Kita tidak mendapatkannya, kita ingin mendapatkannya di malam ini. Ayo pandang mereka yang bermasalah dengan kita, tolong. Kita ingin sebetulnya mendata kemungkinan kesalahan orang kepada kita yang menjadikan kita dendam. Yaitu tadi, ada orang pinjam duit kepada kita lalu tidak bayar-bayar. Ada lagi, ada orang nggak tahu, nggak pernah berhati-hati dalam berucap, lalu omongannya nyelekit, nyakitin kita. Apa lagi? Orang membohongi kita. Apa lagi? Dan seterusnya, menfitnah kita. Apalagi? Cari itu semuanya, data yang banyak, kumpulin. Malam ini akan kita buang itu semuanya, kita ganti dengan panjatan doa kebaikan untuk mereka. Pastikan malam ini kita bisa mendoakan mereka. Pastikan. Kalau masih berat, maka ada dua hal yang harus Anda fahami. Yang pertama adalah mereka adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW, yang baginda Nabi merindukan mereka masuk surga. Kenapa kita tidak merindukan mereka masuk surga? Biarpun dia salah kepada kita, nyakiti kita, maka dia umat Nabi, semoga menjadi ahli surga. Yang kedua adalah panjatan doa. Doa-doa yang kita panjatkan untuk orang-orang seperti itu ternyata menjadi sebab akan dikabul terlebih dahulu untuk kita. Beruntunglah kita semuanya. Dan begitulah cara doa. Disebutkan cara doa yang paling cepat untuk dikabul oleh Allah adalah dengan cara mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita dengan doa-doa kebaikan. Maka di saat kita bisa mendoakan mereka dengan doa kebaikan, maka Allah akan mengkabul untuk kita. Yang punya hajat besar, hadirkan hajat Anda di hadapan Allah dan hadiahkan panjatan doa untuk hajat besar tersebut untuk orang yang memusuhi Anda, menyakiti Anda. Anda pengen apa? Rizki. Anda ingin apa? Bebas utang. Anda pengen apa? Jodoh. Anda pengen apa? Keharmonisan. Anda pengen apa? Sodorkan. Hadirkan itu semuanya di hadapan Allah dan kirimkan untuk saudara-saudara Anda. Ya Allah, itu saudaraku, berikan kebahagiaan ya Allah. Itu saudaraku yang ngomong nyelekit kepadaku, yang menfitnahku, menggunjingku, ya Allah, berikan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Berikan rizki yang lapang ya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketahuilah akan dikabul terlebih dahulu untuk Anda.
Inilah bisa kami hadirkan pada malam hari ini. Ayo, renungan singkat. Pokoknya setelah detik ini, goodbye dengan kebencian, goodbye dengan permusuhan, selamat tinggal dengan dendam, selamat tinggal dengan iri. Jadikan hidup kita adalah hidupnya orang yang hidup dengan biqalbin salim, yang hati bersih, nggak ada dendam benci. Maka ketahuilah dialah ahli surga yang berjalan di atas bumi. Itulah para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja, semoga mari kita langsung kita membaca Al-Wirdul Fatih. Wirdul Fatih. Setelah itu kita ada berdoa nanti. Al-Wirdul Fatih. Sudah, Al-Wirdul Fatih adalah kumpulan zikir-zikir ringan beberapa menit saja, kemudian setelah itu nanti kita tutup dengan doa. Baik. الفاتحة إلى حبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أولياء الصالحين في مشارق الأرض مغربها من الشيخ حسن بن أحمد ربك أموات المسلمين جميعا الله يغفر لهم ويرحمهم وإلى درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وأمورهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة الشحن على الله مشايخنا مشايخكم والدينا والدكم إخواننا وأخوانكم كل من حضر الشهادة واشترك المفكرين المتبرئين المحسنين المستمعين. وسيفتح علينا وعليهم فتح العارفين ويغفر لنا ولهم ويهدينا وإياهم التوفيق أمرنا أمرهم والطاعة والصحة والعافية واسع رزقنا وأرجاكم ويقضي حاجاتنا وحاجاتهم وليأملنا ما لهم ويجعل بيننا بينهم مودة صادقة متواصلة مع الحفظ والعصمة من الزلات والأحطاء والفتنة في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عنهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله الحمد لله ولا إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing dengan bahasa apapun yang kita gunakan untuk memohon. Sungguh Allah Maha Tahu. Doakan khususnya orang-orang yang bermasalah dengan kita agar hilang benci, dengki, dendam kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pandang kami ya Allah malam ini dengan kasih sayang, dengan kasih sayang dan pengampunan darimu ya Allah. Kami mohon ya Allah, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami ya Allah dalam keimanan, dalam keyakinan yang Kau ridhai ya Allah. Jaga akidah kami ya Allah,
Di saat banyaknya godaan-godaan keimanan hari ini ya Allah, kami serahkan kepadamu ya Allah. Jika Engkau yang menjaga, tidak ada yang bisa mengganggu ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah, agar kami tetap dalam akidah yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari menyekutukanmu ya Allah. Jauhkan kami dari hal-hal yang membuat Engkau murka ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami ya Allah hamba yang saling mencintai karenamu. Maka kami mohon di malam mulia ini ya Allah, hilangkan benci dengki di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin tersiksa dengan kebencian, kami tidak ingin sakit dengan dengki dan dendam di hati kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, mengadu domba kami ya Allah, prasangka buruk kepada kami, kami mohon ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Mereka yang zalim kepada kami, yang mengambil hak kami ya Allah, mereka itu ya Allah, mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, kami mohon ampuni mereka ya Allah, berikan kesadaran ya Allah. Ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Mereka ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah yang malam ini masih punya permasalahan dengan saudara karena rebutan waris ya Allah, kami mohon lembutkan hati mereka, sehingga setelah ini mereka tidak lagi bermusuhan ya Allah, sehingga mereka dengan sukarela, dengan penuh kelegaan mengembalikan kepada saudara, mengembalikan hak saudaranya ya Allah. Jauhkan dari memutus tali persaudaraan ya Allah malam ini ya Allah, malam ini ya Allah. Ya Allah, yang saat ini ada benci dengki ya Allah, kami mohon hapus ya Allah, ganti dengan cinta ya Allah. Mereka ya Allah yang telah berbuat salah kepada kami, ampuni ya Allah, dan jadikan kami hamba yang mudah memaafkan kesalahan hamba-hamba yang lain ya Allah. Kami ingin hati kami bersih ya Allah, hanya Engkau yang bisa membersihkan hati kami dari dendam ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kadang kami merasa sakit hati ya Allah, sakit hati ya Allah. Kadang kami merasa dendam ya Allah, merasa ngiri dengan kesuksesan bersama kami ya Allah. Itu kekotoran di hati kami. Maka kami mohon malam ini bersihkan ya Allah. Maka kalau kami mengendengki kepada sesama kami karena kesuksesannya, kami mohon tambahkan kesuksesannya ya Allah, dan hilangkan dengki di hati kami ya Allah. Dan jika ada hamba-Mu yang mendengki kami karena kesuksesan kami, kami mohon berikan kepada mereka seperti yang Kau berikan kepada kami, dan hapus dengki di hatinya ya Allah. Yang saat ini ya Allah telah tidak tegur sapa berhari-hari dengan saudara, dengan kerabat, maka kami mohon malam ini jadikan mereka malam berdamai, jadikan malam ini untuk mereka malam berdamai ya Allah, malam cinta kasih ya Allah. Ya Allah, kami ingin menghadap-Mu dengan qalbun salim ya Allah, dan hanya Engkau ya Allah yang bisa bersihkan hati kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, keluarga kami jaga mereka ya Allah, keluarga kami ya Allah, keluarga ya Allah, pasangan kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jadikan kami keluarga ahli surga ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga ahli surga ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Para santri yang belajar bersama kami dan guru-guru kami semuanya jadikan ahli surga-Mu ya Allah. Orang-orang tua mereka ya Allah, jadikan ahli surga-Mu ya Allah. Siapapun yang bergabung di acara ini ya Allah, mereka rindu kemuliaan, muliakan mereka ya Allah, jadikan ahli surga-Mu ya Allah. Dan jauhkan kami semua dari dosa ya Allah, ampuni kami malam hari ini ya Allah. Dosa kami teramat banyak ya Allah, sesaat dosa dengan mata kami ya Allah. Mata kami ya Allah, mata kami ya Allah yang sering melihat yang haram ya Allah, sungguh ya Allah, jika Engkau ingin menghancurkan mata kami karena dosa kami sudah sangat cukup, tapi kami mohon dengan kasih sayang-Mu wahai Rahman ya Rahim,
Ampuni dan jangan hukum mata kami ya Allah, telinga kami jangan hukum ya Allah, lisan kami jangan hukum ya Allah. Dan kami sadar banyak dosa anggota tubuh kami dan Engkau Maha tahu ya Allah. Kami mohon ya Allah, dosa-dosa kami ampuni ya Allah, jangan disisakan sedikit pun dari dosa itu. Kami takut menghadap-Mu kelak ya Allah dengan murka-Mu ya Allah. Dosa kami ya Allah, dan kami mohon berikan kepada kami kemudahan untuk menyadari kesalahan kami ya Allah. Kadang kami berdosa namun tidak sadar kalau kami dosa ya Allah. Langkah sombongnya kami, angkuhnya kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, berikan keinsyafan di hati kami, kesadaran ya Allah. Dan kami mohon di malam hari ini panjangkan umur kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Kami ingin ya Allah menjadi hamba yang Kau panjangkan umur kami, dan kami punya kiprah dalam kebaikan dan kemuliaan. Lapangkan rezeki kami untuk berjuang ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk mengabdi ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Orang tua kami yang kami pandang saat ini wajah-wajah mereka ya Allah. Orang tua kami yang kami pandang wajah mereka saat ini, angkat derajat mereka, muliakan mereka ya Allah. Yang telah mendahului kami berikan kasih sayang-Mu dan ampuni ya Allah. Yang masih hidup panjangkan umurnya ya Allah, dalam taat serta sehat walafiat ya Allah. Pasangan kami ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Itu anak-anak kami yang saat ini kami lihat wajah mereka satu demi satu ya Allah. Anak kami yang itu 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 ya Allah. Anak-anak kami itu ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Pilih mereka ya Allah untuk menjadi kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Yang sempit rezeki dari kami semua, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang ya Allah. Ya Allah, kami mohon di malam mulia ini ya Allah, muliakan kami ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni segala dosa kami, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Dan jadikan kami orang yang ya Allah Kau beri kebaikan saat kami berada di dunia. Dan kami ingin baik-baik sekelak saat kami berada di alam barzah ya Allah. Alam barzah yang mengerikan bagi pendosa, alam barzah yang mengerikan bagi yang tidak punya amal. Kami ingin alam barzah kami adalah taman dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Dan di saat Kau bangkitkan di padang mahsyar, kami bersama rombongan kekasih-Mu Sayyidina Muhammad ya Allah. Kami ingin ya Allah melewati padang mahsyar seperti kilat ya Allah, menyeberang sirat seperti kilat ya Allah, hingga di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, bertemu dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua kemudahan dalam kebaikan ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami kemudahan dalam segala urusan. Angkat wabah dari kami, ganti dengan kasih sayang-Mu. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mudahkan anak-anak kami dalam menuntut ilmu ya Allah. Jadikan mereka kelak ulama-ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ilmu yang manfaat ya Allah. Dan mudahkan kami semua mendapatkan rezeki yang halal ya Allah. Berikan pada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo kita berterima kasih, syukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan dan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan. Hadirkan nikmat itu, lalu kita bisa sujud syukur. Jazakumullah salam jazak kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga kita semua termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Allah dan dijauhkan dari kesyirikan serta dari mempunyai rasa kedengkian kepada sama umat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun anda berada, demikianlah serangkaian acara kita pada malam hari ini. Dan akhirnya saya Syahan Al-Muslim selaku pembawa acara beserta kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian anda. Mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.